Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengulas satu video tentang warga Jepang ya, di mana jumlah dari warga Jepang itu ada 200.000 dari jumlah total penduduk Jepang 120 juta jiwa. Ya, artinya di mana untuk agama Islam di sana cukup berkembang dan semakin lama itu semakin banyak. Dan tentu dengan melihat bagaimana polemik nasab yang terjadi sampai saat ini itu tidak hanya rame di Indonesia saja, tetapi bahkan sampai kepada Jepang. Dan tentu dengan melihat jumlah Muslim di sana yang berjumlah 200.000 dari 120 jiwa, ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di sana pun cukup lumayan pesat. Dan tadi malam itu ada podcast di mana dampak dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai kenasaban Balawi itu ternyata pun juga sampai sana. Nah, langsung saja tidak berlama-lama, mari kita simak bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Lutfi Bakhtiar, SIPMA, di mana beliau ini adalah seorang aktivis NU di Jepang. Mari kita simak saja langsung bagaimana yang disampaikan oleh beliau di dalam podcast di Pada Suka TV. Silakan. Pertama saya membuka bahwa saya ada WA ketika itu dari salah satu kawan, yaitu Mas Rinaldi dari PWI atau Pergerakan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang katanya Mas Lutfi Bakhtiar SIPMA, aktivis NU Jepang, dan ini pengurus wakil ketua di Jepang, ingin mendirikan atau PWI LSI di Jepang, dan sangat tertarik terhadap kajian nasab Kiai Imad karena bagaimana Kiai Imad katanya mencerahkan pemikiran atau kajiannya tentang Islam yang rasional dan Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, tanpa panjang lebar, bagaimana sedikit cerita Mas Lutfi, Anda bisa di Jepang dan sekarang apa aktivitas Anda? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Bakhtiar. Saya sudah mukim di Jepang kira-kira 21 tahun. Allah. Jadi sebenarnya saya adalah seorang pengajar untuk mata kuliah ekonomi politik, karena saya lulusan politik dari Universitas Indonesia, kemudian ngajar, dan kemudian saya dapat beasiswa ke Jepang. Ya, kebetulan saya melihat seperti Muhammad Abduh itu bilang bahwa saya menemukan orang-orang Muslim di Barat, tapi mereka bukan Islam. Dan saya menemukan orang-orang Islam Muslim di Timur, tapi mereka tidak Islam, gitu ya. Jadi saya dengan kalimat ini saya sangat tertarik untuk mendiam, untuk bermukim lebih lama di Jepang, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama mayoritas di masyarakat kita adalah Muslim di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa etos wirausaha Muslim itu sangat kurang sekali. Jadi saya ingin berpartisipasi dalam masalah itu. Dan alhamdulillah saya mendengarkan tentang kajian Yai Imad mengenai nasab habaib. Saya kira Yai Imad itu adalah salah satu jawaban bahwa selama ini NU itu selalu mengagung-agungkan adalah fikih peradaban. Dan saya kira apa yang dikaji oleh Yai Imad sekarang ini sangat selaras dengan fikih peradaban. Ingat, karena saya tinggal di Jepang, adalah negara yang konon katanya tidak beragama atau ateis, tapi itu sebenarnya tidak benar juga, karena orang Jepang tetap percaya Tuhan, tetapi mereka juga sangat strict pada fikih peradaban. Mereka lebih mementingkan rasionalitas daripada, artinya gini, ada keseimbangan antara rasionalitas dengan keimanan.
Kalau di kita itu belief. Orang Jepang dulu juga dikit-dikit masalah akidah, dikit-dikit masalah keimanan. Akhirnya terjadi peperangan besar di Jepang. Maka yang terakhir penyebab Perang Dunia Kedua itu disinyalir itu adalah karena adanya radikalisasi di Jepang. Jadi sekarang orang Jepang tidak mau lagi perang-perang begitu. Mereka lebih ke menjalankan fungsinya sebagai rahmatan lil alam. Jadi agama, apakah Islam, Kristen segala macam bebas di Jepang. Saya kira demikian. Karena itulah saya kemudian diminta oleh Nahdliyin di Jepang sebagai wakil ketua PCI NU Jepang atau perwakilan cabang istimewa NU di Jepang. Demikian. Oke. Ya. Sekilas tentang profil Mas Lutfi Bahtiar, aktivis NU Jepang, ternyata beliau masih aktif di kepengurusan struktur NU. Ini ada dari ini nih pengurus PWI LS atau Pergerakan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ini dari Mas Rinaldi titip bertanya nih. Ini kenapa ini mendirikan PWI LS di Jepang nih tahun 2025? Ini apa nggak bahagia ini, Mas Lutfi Bahtiar? Ketika karena begini, gini. Ini ya khas Indonesia ya. Kenapa tidak bahaya? Ya, sekarang kan masalah habaib, masalah nasab itu adalah masalah rasionalitas. Bagaimana kita menguji validitas sebuah teori itu sama aja dalam dunia akademis, itu sama aja. Asal jadi kita mempercayai agama, kita menganut agama bukan hanya take granted gitu, percaya begitu saja. Kemudian diambil sebagai bagian dari akidah. Kalau kita lihat kan Yai Imad itu sebenarnya sudah mengedepankan pemikirannya, tesisnya, dan itu terbuka untuk dilawan atau disajikan antitesis. Apalagi kemudian pemikiran Yai Imad itu juga didukung oleh ahli filologi, ahli DNA, ahli sejarah segala macam. Jadi saya kira sekarang umat Muslim, terutama NU itu harus berani mengemukakan tentang fikih peradaban, tentang rasionalitas dalam NU. Karena NU sendiri dibangun dengan dasar rasionalitas. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Baik. Jadi Anda cukup confident ya menyimak pada Suka TV ya. Diskusi Iya, pada Suka TV salah satu volunteer dalam. Iya. Oke, Mas Lutfi, apakah sudah pernah ketemu dengan Kiai Imad? Belum, tapi saya sudah pernah kontak-kontakan dengan Kiai Imad. Dan kebetulan beliau juga sahabat dari Dr. Syafiq, yang seorang ansor juga di Cokro TV, yang kemarin pas ke Jepang kita ketemu dan ngobrol-ngobrol tentang Kiai Imad juga. Jadi kita ada chemistry begitu. Oke, ya lanjut gitu kan ya. Jadi belum pernah ketemu gitu kan ya, tetapi secara intelektual gitu kan ya, masih berinteraksi ya. Gitu. Iya, baik. Ada yang menarik ini. Bagaimana sih orang Jepang melihat Islam dan melihat NU? Jadi itu teman-teman ya. Artinya dari apa yang disampaikan di dalam podcast di Pada Suka TV oleh Kang Mas Yusuf Mars ya. Tentu di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya tidak hanya warga Nahdlatul Ulama saja yang ada di Jepang, tetapi warga Nahdlatul Ulama yang ada di Jepang itu pun mendirikan PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Jepang. Artinya isu mengenai nasab itu tidak hanya ramai di Indonesia, tetapi sudah ke dalam dunia internasional. Dan tentu apa yang di-framing, baik itu oleh Balawi atau oleh para mukibin-mukibinnya, bahwasannya ramenya kajian nasab, apalagi dengan berdirinya PWILS di Jepang, ya, itu menunjukkan bagaimana efek dampak kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman itu sudah sangat meluas dan diakui di dunia internasional. Karena memang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesis-tesisnya, ya, dalam tulisannya, dalam karyanya itu menyebar kemana-mana. Apalagi dengan melihat
perkembangan dari media sosial itu sudah sangat cukup, bahkan begitu gencar penyebarannya ke semua kalangan, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan jika kita itu menyimak secara lengkap dari video podcast yang dilakukan di Padasuka TV, ya itu ternyata masyarakat Jepang yang Islam khususnya ya, itu mengharapkan kedatangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar beliau itu bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat muslim yang ada di Jepang. Nah, sehingga hal ini menunjukkan betapa luar biasanya tradisi NU, tradisi Nahdlatul Ulama yang berupa fikih peradaban yang berdasarkan atas pengetahuan, berdasarkan atas keilmuan. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.